Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dalva Fatihatu Zahra. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau ngebahas suatu materi yang penting nih buat teman-teman tahu, yaitu efektivitas pribadi. Nah, daripada terlalu banyak basa-basi, kita langsung aja ya masuk ke materinya. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah pengertiannya. Efektivitas pribadi itu apa sih? Nah, mungkin teman-teman udah ada yang tahu arti dari efektivitas, tapi nggak apa-apa, saya akan tetap jelasin. Efektivitas. Efektivitas itu adalah suatu kondisi atau keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur melalui kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, jadi efektivitas pribadi itu apa? Kalau pribadi itu kan mencakup individu ya atau perorangan. Berarti kita udah harus tahu nih, efektivitas pribadi itu berarti kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu individu atau perorangan. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan itu akan dianggap lebih efektif. Di kehidupan bermasyarakat yang semakin lama semakin modern, kita pastinya butuh mencapai sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Karena pekerjaan apapun jika dikelola dengan efektif dan efisien akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar atau luar biasa. Lalu gimana nih buat mendapatkan itu semua? Kita butuh apa sih? Yap, kita butuh yang namanya strategi. Strategi yang akan saya jelaskan di sini mencakup banyak hal, mulai dari mengembangkan kreativitas, manajemen waktu agar lebih produktif, sampai membangun jaringan yang efisien. Kita langsung masuk ya ke strategi yang pertama. Strategi yang pertama adalah memiliki kredibilitas. Kenapa sih kita itu penting untuk dipandang kredibel? Karena dalam melakukan pekerjaan atau misalnya dalam suatu organisasi, kita pasti mau kan pendapat kita itu didengar atau saran yang kita berikan itu ditanggapi dengan serius. Nah, kita perlu dipandang kredibel nih. Terus gimana caranya kita dapat dipandang kredibel? Yang pertama, pastikan orang lain itu tahu bahwa kita ini memiliki pengalaman atau kredensial di bidang kita. Misalnya, kita ada di bidang desain grafis. Nah, orang akan lebih percaya kan kalau kita ini udah ada pengalaman sebelumnya. Misal kita udah pernah desain suatu produk atau suatu iklan. Selanjutnya adalah meminjam keahlian orang lain. Ini maksudnya adalah meneliti subjek dan belajar dari pengalaman terbaik dan terburuk dari subjek tersebut. Jadi yang dimaksud adalah kita bisa mengambil positif dan negatifnya yang didapat pada saat itu. Selanjutnya adalah membuat konten sendiri atau konten orisinal berkaitan dengan bidang yang kita tekuni. Hal ini bisa membuat orang lebih percaya kalau kita ini udah berpengalaman. Selanjutnya ada pastikan kita mengerjakan hal-hal dengan benar. Ini yang dimaksud adalah bahwa kita harus memastikan kita ini ada di bidang yang memang tepat dengan kita sesuai dengan potensi yang kita miliki. Strategi selanjutnya adalah mengembangkan kreativitas. Nah, kenapa sih mengembangkan kreativitas itu penting? Karena biasanya dalam organisasi atau dunia kerja, kita akan lebih dihargain kalau kita dapat mengembangkan ide-ide kreatif. Itulah kenapa kita ini dituntut untuk lebih inovatif. Jadi bisa memiliki inovasi-inovasi baru dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, terus gimana nih kita dapat belajar untuk mengembangkan kreativitas? Yang pertama, kita bisa menggabungkan beberapa perspektif. Misalnya, jika kita memiliki pemahaman mengenai budaya lain atau kita punya suatu hobi yang cukup serius, kita bisa nih menggabungkan itu dengan bidang yang kita tekunin supaya kita bisa membentuk wawasan baru. Yang kedua, perhatikan lingkungan sekitar untuk mendapatkan inovasi baru. Mungkin terdengar sepele, tapi kalau kita memperhatikan lingkungan sekitar, banyak banget hal yang baru yang dapat kita kembangkan dan itu bisa jadi peluang terbentuknya tren baru. Selanjutnya adalah hindari stres dengan mengubah pola pikir menjadi lebih positif. Kenapa sih kita harus ngehindarin stres? Karena kreativitas itu sulit berkembang kalau kita merasa stres atau kewalahan. Jadi jangan sampai stres ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah strategi yang menurut saya ini penting. Sebenarnya semua strategi penting sih, tapi ini menurut saya perlu banget kita ketahui, yaitu identifikasi blind spot kepemimpinan.
Buat teman-teman yang nggak tahu, blind spot itu adalah titik buta. Jadi seorang pemimpin kalau nggak mengetahui atau nggak menyadari kekurangannya, itu bakalan berdampak pada kelompok atau organisasi yang dia pimpin. Nah, apa sih ciri pemimpin yang baik? Yang pertama adalah sadar dengan kekurangan sendiri. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi, kalau pemimpin tidak sadar bahwa ia memiliki kekurangan, itu akan berdampak dengan organisasi yang dia pimpin. Nah, kedua adalah mampu mencari solusi dari suatu masalah. Yang ketiga, mampu mengatasi suatu persoalan. Ini berkesinambungan. Jadi kalau dia udah tahu solusinya, dia harus bisa mengatasi suatu persoalan tersebut. Dan untuk mengetahui gaya kepemimpinan kita ada beberapa cara nih. Yang pertama, ketahui kekuatan kita sebelum mencari kelemahan. Yang kedua, buat visi yang strategis untuk menjadi pemimpin yang efektif. Yang ketiga, luangkan waktu mengidentifikasi orang-orang yang akan bekerja dengan kita. Strategi selanjutnya adalah membuat presentasi yang lebih efektif. Nah, untuk membuat presentasi yang efektif, kita perlu beberapa hal. Yang pertama, jangan terlalu banyak slide. Yang kedua, saat presentasi usahakan tidak membaca naskah. Kenapa? Karena kita akan terlihat lebih siap. Yang ketiga, data yang kita cantumkan harus akurat. Yang keempat, mudah dipahami audiens. Jadi pastikan kalau kata-kata yang kita cantumkan atau kalimat yang kita cantumkan itu mudah dipahami oleh penonton. Selanjutnya adalah membangun jaringan yang bermanfaat. Jaringan yang kecil kadang nih bisa membawa dampak yang besar loh terhadap kesuksesan kita. Kenapa? Karena ini tentang kualitas koneksi, bukan kuantitasnya. Nah, ada beberapa cara untuk membangun jaringan yang bermanfaat. Yang pertama adalah pertemukan rekan Anda dengan rekan Anda yang lainnya. Ini maksudnya adalah pertemukan teman kita dengan teman kita yang lainnya, yang menurut kita jika digabungkan kita punya potensi yang sama dan dapat membentuk sesuatu yang besar. Yang kedua adalah berkumpul dan bertemu rekan secara berkelompok. Ini maksudnya, kenapa berkelompok? Karena dengan berkelompok itu kita akan bertemu banyak orang dan kita bertemu banyak karakter dan orang-orang yang punya pengetahuan serta wawasan yang berbeda-beda. Nah, ini bisa bermanfaat untuk kita. Kenapa? Karena kita bisa mengambil pengetahuan yang mereka punya. Yang ketiga adalah bangun relasi dengan orang baru. Tidak hanya teman-teman lama atau teman-teman kita yang sekarang, kita juga bisa membangun relasi dengan orang-orang baru. Kenapa? Itu bermanfaat karena orang-orang baru memungkinkan kita bisa mendapat pengalaman dan pengetahuan yang baru juga. Yang selanjutnya adalah menggunakan media sosial dengan efisien. Yang pertama harus kita lakuin adalah menentukan platform. Kita ini butuh fokus platform mana sih yang mau kita gunakan. Misalnya nih, kita punya suatu usaha yang pengen kita promosiin melalui media sosial. Nah, kita pilih aja 1 atau 2 platform untuk difokuskan. Seperti misalnya Instagram, Facebook, atau Twitter. Yang kedua, buat list sumber. Kita bisa lihat dan pilih akun-akun mana aja yang bisa kita ikutin dan bisa jadi inspirasi kita dalam membuat konten. Nah, yang ketiga, kita tentukan kontennya. Tentukan konten apa yang bakal kita posting di sosial media dan pastikan kalau kita konsisten dalam memposting konten tersebut. Selanjutnya adalah cerdas menghadapi perubahan. Perlu kita ingat bahwa perubahan itu tidak selalu menyenangkan. Mungkin aja perubahan akan membawa kita ke situasi yang buruk atau tidak menyenangkan. Dan saat itulah kita belajar untuk beradaptasi. Kenapa? Karena itu akan membantu kita menyadari bahwa dalam semua momen perubahan ada peluang yang harus kita ambil jika kita mengambil perspektif yang benar. Selanjutnya, berpikir strategis. Luangkan waktu kita untuk berpikir strategis agar dapat mengidentifikasi tren dan menemukan peluang. Selanjutnya adalah bertanggung jawab saat membuat kesalahan. Nah, ketika kita membuat kesalahan, segera akui dengan cepat kepada teman kita. Kenapa? Lebih baik segera mengakui kesalahan daripada kita menundanya dan diketahui oleh orang lain terlebih dahulu. Nah, pastiin bahwa kita menjelaskan dengan jujur, tidak menutupi apapun. Selanjutnya, dan yang paling penting adalah meyakinkan kepada atasan kita atau rekan kita bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan lupa minta maaf. Selanjutnya adalah sebarkan aura positif. Kebanyakan orang berpikir kalau kita sukses, kita akan lebih bahagia.
Padahal ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita bahagia itu akan membuat kita lebih kreatif dan produktif dan akan membuat kita lebih sukses lagi nih teman-teman. Selanjutnya adalah memulai hari dengan baik. Kenapa? Lakukan aktivitas yang membuat kita tenang, seperti minum kopi, membaca buku, dan berolahraga. Tapi kalau teman-teman punya aktivitas lain yang menurut teman-teman bisa membuat teman-teman tenang, gak apa-apa, lakuin aja. Selama kita bisa mulai hari kita dengan baik. Strategi selanjutnya adalah menetapkan dan mencapai tujuan. Kita pasti punya goals dalam hidup. Nah, biasanya kita saking punya banyak mimpi, punya banyak tujuan, kita sampai lupa kalau mimpi kita terlalu numpuk dan bingung jadinya mana yang mau kita kerjain terlebih dahulu. Nah, itulah kenapa kita coba kurangin dulu tujuan yang terlalu banyak itu dan fokus sama 1-3 tujuan terlebih dahulu sampai semuanya tercapai. Selanjutnya adalah, nah ini strategi terakhir ya teman-teman. Yang terakhir adalah manfaatkan waktu perjalanan bisnis. Nah, biasanya kalau kita dalam perjalanan, itu banyak banget waktu luang yang akhirnya terbuang-buang kalau kita tidak manfaatkan dengan baik. Misalnya kalau kita lagi nunggu di bandara, nunggu taksi, atau dalam perjalanan itu sendiri yang perjalanannya adalah jauh. Nah, kita bisa gunain nih waktu-waktu luang itu dengan membaca buku, menonton video edukasi, sehingga waktu yang kita habiskan itu bermanfaat dan kita bisa dapat wawasan atau pengetahuan baru. Ya, karena strateginya udah habis, jadi sampai sini saja video pembelajaran mengenai efektivitas pribadi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.